Sekolah Kristen yang akan kita layani itu seperti apa sih? Saya pergi ke sekolah Kristen Gracia di ujung Sewan, ya, Rawakucing. Mungkin ada yang tahu, tapi kebanyakan mungkin tidak tahu di mana itu ya. Di Tangerang, di ujung, ya, di tengah-tengah kuburan. Dari kuburan masuk masih mungkin 1 kilometer lagi. Mobil hanya 1 mobil yang bisa masuk. Dan di tengah-tengah kuburan itu ada 1 sekolah Kristen yang kebetulan kami bina 25 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Di sana saya turun, saya lihat ini sekolahnya kok tambah ramai ya. Muridnya ada sekitar 600, tapi mungkin sekolahnya setengah dari gereja ini, setengah dari ruangannya, setengahnya. Mungkin kurang dari setengah, tapi muat 600 orang. Saya tidak tahu posisinya bagaimana. Ya, sempit semuanya. Saya masuk ke salah satu kelas sekolah, ya, kelas 9 saya masuk. Ada 20 murid di sana. Terpaksa mereka harus gantian karena paginya dipakai oleh SMK, siangnya baru dipakai oleh kelas 9. 20 murid, jam 12 saya masuk ke sana. Saya tanyakan, sekarang sudah jam 12 ya. Nah, mereka sebelum masuk, sebelum belajar itu harus ada berdoanya, ada nyanyi-nyanyi dulu, ya, memuji Tuhan dulu. Kemudian saya tanyakan 20 anak ini, siapa yang sudah makan siang? Siapa yang sudah makan siang jam 12 siang? Yang datang ke sekolah mulai jam 12.15 sampai jam 5. Siapa yang sudah makan siang? Yang angkat tangan 4 orang. Hanya 4 orang yang angkat tangan. Oh, saya juga kaget. Datang ke sekolah siap-siap sampai jam 5 tapi belum makan siang. 4 orang saja makan siang. Kemudian saya tanyakan, siapa yang bawa bekal pada tahu nanti break untuk makan siang? Tidak ada satupun yang bawa bekal. Ini menurut saya diet yang luar biasa ya. Jadi saya tanyakan, kapan kalian makan? Ada yang bilang nanti jam 3 beli sedikit jajanan, atau jam 5 sekalian nanti biar laparnya sekalian jam 5 pulang makan. 20 anak hanya 5 atau 4 yang makan siang. Saya tidak percaya. Saya ke kelas sebelah lagi, kelas 9 juga sama 20 murid duduk. Siapa yang sudah makan siang? Hanya 5 orang dari 20. Sisa 15 orang belum makan sama sekali. Saya tanyakan, kerja papamu apa? Dia bilang, kerja di kandang babi, kerja buat siomay, kerja jadi grab, kerja jadi pelayan di toko. Uang sekolahmu berapa? Ada yang 50.000, ada yang tidak bayar, ada yang 100.000 maksimum sebulan. Nah, jadi saya lihat dari guru-gurunya, dari mana guru-guru dibayar gajinya. Kalau misalnya uang sekolahnya hanya 50.000, hanya 100.000, maka dia nggak bayar. Rata-rata nanti kurangnya 50.000. Saya rasa mereka adalah contoh seperti apa yang digambarkan di dalam khotbah hari ini oleh Pak Pendeta Yohanes Adri. Ya, Jesus saw their helplessness and his heart went out to them. We should do the same ministry with love and compassion. Jadi hanya dengan cinta atau kasih dan belas kasihan kita bisa melayani seperti itu. Bukan karena status kita, tapi kita minta Tuhan tanamkan cinta dan belas kasihan, love and compassion, that should motivate our ministry. Saya juga tertegun di sana ya, karena saya memimpin bidang 7 yang semuanya sukses dan banyak yang lebih sukses dari saya ya. Ada direktur utama dari perusahaan finance terbesar di Indonesia, ada mantan ketua sinode gereja besar di Indonesia, ada juga owner dari restoran yang salah satu yang terbesar di Indonesia, dan banyak lagi kredensial
Juga di bidang-bidang lain yang dipilih di sini ada PhD, pendidikannya bagus-bagus semua. Sukses sesuai dengan kapasitas duniawi. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki love and compassion. Dan bagaimana caranya itu? Menurut saya ini juga renungan bagi saya, yaitu going back to the first love, cinta pertama kepada Tuhan. Terima kasih.